Kali ini aku akan membahas tentang membaca kritis. Tapi sebelumnya, aku mau cerita nih. Aku tadi ada bikin telur asin. Kalian mau lihat nggak gimana aku buatnya? Yuk ikutin aku terus ya. Nah, jadi ini telur bebek yang nanti kita cuci dulu ya guys, sebelum kita buat jadi telur asin. Nah, kalau ini batu bata yang nanti akan kita tumbuk. Sekarang langsung ke pembuatannya. Ya guys, jadi kita aduk-aduk dulu ya. Dikasih air ya. Masukin. Kayak gini guys. Baru udah ditata. Selesai. Pengertian membaca kritis secara umum merupakan kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Membaca kritis artinya membaca secara analisis atau mendalam, apakah bacaan tersebut bermanfaat atau memiliki kelaikan serta dapat memberikan penilaian terhadap bacaan tersebut. Membaca kritis bukan berarti seorang pembaca sama sekali tidak menerima pikiran penulis seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka seperti kurang ilmiah, ini mah nggak akurat, sepertinya saya masih lebih baik. Dan sebagainya. Adapun pengertian membaca kritis menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Albert sebagaimana dikutip oleh Tarigan 1982.89. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Punya sikap kritis dalam membaca. Yang pertama, membantu dalam memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan penulis. Yang kedua, bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai pengetahuan. Pembaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam membentuk suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama si penulis. Meningkatkan sikap kritis. Metode yang dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis yaitu metode SQ4R. Survey, Question, Read, Restate, Review, and Reflect. Survey. Tahap pertama adalah melakukan scanning terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Jika kita akan membaca sebuah buku, sisihkan 3-5 menit untuk melihat daftar isi, bab pendahuluan, dan buka halaman-halaman buku untuk melihat bagaimana buku tersebut ditulis dan gaya penulisannya. Question. Pada tahap ini, kita akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan yang akan kita baca. Misalnya, kita akan membaca sebuah artikel yang berjudul Kasus Narkoba pada Kalangan Remaja. Kita akan bertanya, apakah remaja di Indonesia lebih banyak mengonsumsi narkoba ketimbang orang dewasa? Jika kita punya waktu atau bacaan itu penting, tuliskan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum memulai membaca. Read. Tahap ketiga adalah read atau membaca dengan seksama untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Kita juga mungkin menemukan ide-ide lain dari bahan bacaan selama kita membaca. Restate atau mengemukakan kembali mengenai apa bacaan yang telah kita baca. Jika kita tidak mampu mengemukakan kembali apa yang telah kita baca tanpa melihat ke bahan bacaan, artinya kita harus membaca ulang. Restate ini membantu kita untuk memahami dan mengingat apa yang kita baca. Tahap selanjutnya adalah review atau meninjau kembali seluruh ide-ide kunci yang dijabarkan di dalam bahan bacaan. Kita juga bisa membuat peta pikiran atau mind map dari jawaban pertanyaan dan ide-ide kunci yang telah kita dapatkan. Fetch.
Tahap terakhir yaitu refleks atau merefleksikan apa yang kita baca. Kita akan kembali melontarkan ke beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan bahan bacaan kita. Oh iya, sebelumnya ada juga langkah-langkah dalam membaca kritis. Langkah-langkah dalam membaca kritis antara lain yaitu yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Yang kedua, membuat pertanyaan. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, meninjau ulang. Dan kesimpulannya, dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula memahami apa yang dibacanya. Dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa. Dah.